Halo semuanya, kembali lagi di sini di Instan Paten Podcast. Kali ini kita akan membahas mengenai izin usaha. Dan sekarang kita sudah bersama pengusaha dengan nama Pak Mulyanto. Halo Pak Mulyanto. Halo Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Nah Pak Mulyanto, sekarang kita akan membahas mengenai izin usaha nih. Betul. Kan kalau nggak salah Bapak ngedaftarin izin usahanya dengan nama apa Pak? PT Mayan Mitra Kreasi. Oh, nah itu bergeraknya di bidang apa Pak? Bergerak di bidang fashion ya Pak, pakaian ya, kita produksi pakaian kayak seperti kaos, juga melayani printing juga Pak. Oh printing, berarti Bapak nyablon-nyablon juga dong? Betul. Oke Pak, kan nama PT Bapak PT Mayan Mitra Kreasi, ini artinya apa Pak? Artinya ya kemarin kan kita udah dasar merek dengan brand itu Mayan ya Pak ya. Iya betul. Sedangkan mitra kreasinya itu kita untuk menciptakan ya banyak berkreasi bersama mitra-mitra kami Pak. Oh gitu. Dan sebelumnya juga daftarin merek Mayannya di kami ya Pak? Betul Pak. Nah bahkan usaha Bapak udah lama banget nih, lebih dari 20 tahun. Iya. Bisa seksis sampai sekarang gimana Pak? Kan kadang-kadang orang ngedirin usaha setahun aja kayaknya udah capek. Ini akan jalan apa enggak? Bener kan Bapak pasti ngalamin itu ya? Iya, betul. Nah kasih tips ke kita Pak, gimana caranya bisa sampai 20 tahun jalanin usahanya Pak? Sebenarnya ya emang tantangan berat Pak, tantangan berat. Ya, nah itu kan waktu-waktu apalagi pas kalau kejadian kita rugi ya Pak ya. Udah semacam ya gimana gitu, pengen berhenti aja. Tapi itu karena di satu sisi kita ya kebiasaan kita hanya di situ gitu Pak. Bidang itu jadi ya gimana lagi, kita harus berjalan untuk mencukupi kebutuhan juga. Nah, terus akhirnya ya lambat laun kita dapat yang baik enak. Oh, jadi nggak ujuk-ujuk sekarang yang orang lihatnya udah enak banget gitu ya Pak? Iya Pak. Susah itu kalau ujuk-ujuk itu namanya ya gimana ya Pak. Semuanya itu perlu ya ada naik turunnya Pak. Betul, namanya usaha ada naik turunnya. Ya, Dan betul, Pak. Bapak sudah melewati yang nggak enaknya ya Pak? Sering Pak. Pak cerita ke kita dong Pak, di share yang nggak enaknya apa aja sih Pak? Nah, Ya misalkan dapat pesanan terus nggak dibayar. pernah kejadian? Banyak Pak. Banyak. Waduh. Nggak dibayar. Akhirnya kan kita harus mencukupi pembayaran ke kayak supplier ya Pak ya. Oh iya, Tukang ya. Kita harus cukupi. Saya tetap harus bayar. Saya bayar itu tetap walaupun diangsur gitu Pak. Karena kan gimana lagi, saya nggak dapat bayaran sedangkan saya harus bayar. Dan itu sebenarnya nggak bisa bayar di depan ya Pak, kalau mereka sih, betul ya Pak? Betul Pak. Apalagi kalau kliennya yang corporate, kadang-kadang dia pembayarannya termin ya Pak? Ya termin. Nah sekarang Bapak nyeleksinya gimana Pak? Kalau misalnya ada kejadian lagi, ada satu perusahaan baru nih, kayak pakai jasa sablonnya Bapak ya Pak, atau printingnya Bapak. Bapak menilai perusahaan itu gimana Pak? Ya kita sih menilai yang ini ya Pak. Kalau misalkan kita coba antara kalau misalkan kira-kira corporate yang bagus ya atau perorangan yang bagus, track recordnya ya kita ambil spare pembayaran nggak apa-apa. Tapi kalau perorangan atau yang ini ya paling nggak saya minta DP. Oh DP dulu. Ya. Jadi seenggaknya aman dulu ya Pak Ya. di awal. Dan mungkin kalau misalnya jumlahnya banyak selain DP, mungkin coba dulu ya Pak, apalagi perorangan ya, tes dulu. Dia Betul. beneran nggak gitu orangnya? Betul, Pak. Kita banyak. ya lihat dulu gitu Pak, customernya Pak, nggak asal ini. Pak, kalau boleh tahu nih, Bapak ngejalanin selama 20 tahun, kan kadang-kadang pernah ngalamin kejenuhan ya Pak? Sering Pak, sering jenuh. Waduh, nah terus Sering atasinnya jenuh. gimana tuh Pak? Ngatasinnya ya kembali lagi, kita cari-cari inspirasi lagi Pak. Kadang kadang saya cari apa, misalnya jenuh di kaos, saya cari merchandise apa yang bisa dibuat ya. Oh, jadi biar nggak ngerjain gitu Iya, aja. iya, gitu, Pak. Syukur-syukur nanti kalau ada produk baru jadi nambah ya Pak? Iya betul Pak. Jadi ya intinya ya sebenarnya ya kita cari peluangnya, cari peluangnya. Misalkan kita jenuh ya berhenti dulu, ya nggak mungkin berhenti gitu kan. Iya. Nggak mungkin berhenti karena kalau Tagihan jalan dulu Pak. kalau berhenti ya kita stuck Pak. Udah kita mau makan dari mana gitu kan. Oh, oke, betul. Jadi ya kita usahakan walaupun kita jenuh ya jalanin. Betul. Berarti Pak, kalau Bapak bangun di pagi hari nih, apa yang memotivasi Bapak supaya bekerja lebih keras di hari itu Pak? Anak Oh, kenapa dengan keluarga. Ya intinya saya pengen anak-anak saya itu lebih baik dari saya.
Oh, oke. Bapak pengen memberikan yang terbaik untuk anak ya Pak? Ya alhamdulillah, walaupun usaha seperti ini bisa memuliakan anak semuanya. Wah keren Pak. Udah gimana Pak? Di jurusan apa anaknya Pak? Ya kesehatan sih Pak. Kesehatan. Udah sarjana. Oh, hebat juga loh Pak bisa nyekolahin sampai kuliah. Ya. Gimana pengorbanan Bapak nih? Kayaknya Bapak kalau kuliah. Gimana ya? Udah merasa senang aja Pak. Senang aja. Kalau untuk ini siapa? Untuk kita gimana anak harus gimana nggak? Tapi ya bangga aja gitu Pak. Bisa menyelamatin anak lebih dari kita gitu. Oh, oke. Pendidikannya. Betul. Pak, kalau dukungan istri Pak di rumah terhadap usaha Bapak nih, karena kan sebenarnya istri yang membantu Bapak ya, menopang Ya, Bapak betul. nih. Nah, kalau boleh tahu istri Ya, kalau gimana, istri Pak? sih ya mendukung Pak. Mendukung ya karena apa lagi ya? Emang dari awal kita udah bangun pulang dari sini dari awalnya kita ngontrak, rumah ngontrak apa sekarang alhamdulillah punya rumah sendiri. Wah, hebat. Dari sini juga usaha ini juga. Dari usaha ini Pak. Iya. Wah, berarti yang printing sablonan fashion kayak begini menjanjikan juga ya. Nah, Pak, sekarang kita ngomongin usaha Bapak yang mengenai printing tadi. Pak, Bapak gimana ngejaga kualitas barang Bapak nih? Kan kalau nggak salah Bapak mesinnya juga ada beberapa ya Pak? Iya. Jadi kita munculin ya. Itunya Pak, silakan Pak. Untuk menjaga kualitas ya kita kembali lagi ke kita ya. Kita mau jaga kualitas itu sesuai komitmen yang kita janjikan ke klien. Dengan misalkan ya kalau kita janjikan bisa sanggup hasilnya bagus ya kita upayakan bagus. Nah, oke. Gitu. Dan menjaga kualitas ya intinya tetap kita jaga kualitas seperti printing, kualitas bahan, kualitas cetak, kualitas desain gitu Pak. Oh, berarti Bapak ngecekin juga kualitinya Pak? Betul Pak, saya cek kualitinya karena kita nggak mungkin menyerahkan semua ke pekerja. Oh iya betul. Kalau kita serahkan semua ya tunggu hasilnya aja Pak nanti. Pak, pada saat QC nih, kan namanya Bapak proses produksi nggak lancar terus ya? Enggak Pak, ada halangan pasti ada. Nggak semuanya lancar. Kita semua lancar. Cerita dong ke kita Pak, pernah ngalamin apa Pak dalam sesi produksi dari pas percetakan Bapak? Ya, itu ya kegagalan Pak dari macam gagal cetak lah. Oh, pernah ngalamin juga? Pernah gagal cetak, Gagal cetak berarti ganti dong Pak? ganti, Waduh. ganti nggak sesuai dengan ini, ya ganti juga Pak. Ya kita walaupun rugi ya tetap kita keluarkan gitu. Kadang orang nggak melihat si indah aslinya ya Pak? Betul Pak, perjalanan ya, ya semuanya seperti itu Pak. Kadang kan kita dilihat itu setelah mendapat hasil Ya. orang. Sedangkan perjalanan usaha itu nggak semudah itu Pak. Oh. Karena pilihan usaha itu cuma dua Pak. Jadi kalau nggak gagal, ya berhasil. Yes, betul. Pak, boleh tahu nggak sih selama Bapak lebih dari 20 tahun, momen apa titik terendah Bapak pada saat menjalankan usaha Pak? Wah, terburuk deh Pak, paling buruk nih. Kan Bapak udah ngelewatin nih, sekarang cerita ke kita Pak. Waktu itu saya pernah nggak dibayar ya. Nggak dibayar itu ya, jumlahnya lumayan fantastis juga. Mungkin Ratusan juta Pak? ya kalau kebeli buat mobil mewah sih kebeli Pak. Waduh, mobil mewah, udah tahu lah ya mobil mewah berapa. Kebeli Pak. Cerita Ya gimana, akhirnya Pak? ya gimana lagi ya kita dari orang perorangan Pak. Oh, Ya akhirnya nggak dibayar. Saya harus membayar seseorang walaupun saya harus cicil gitu kan, tetap saya selesaikan karena butuh tanggung jawab. Memang sih merasa terpukul Pak itu Pak. Beban pasti beban banget. Dari sisi lain kita beban, akhirnya ya gimana lagi saya cicil aja gitu. dulu perasaannya gimana pada kejadian itu Pak? Ya Kesel, marah, apa gimana Pak? bukan kesel tapi gimana ya, ya merasa gagal gimana sih Pak, kayak Ngedrop, depresi sedikit. Jadi Bukan dikit lagi, tapi banyak banget. tapi tetap kita tetap ladenin, kita tetap sayangin gitu kan. Sembari ya paling tidak ya kalau saya nggak bayar ya nggak bisa sukses ya lagi ya sudah gitu Pak. Gitu ya pelan-pelan dengan ketenangan ya sebenarnya sih usaha itu yang dibutuhkan itu ketenangan pikiran Pak. Oh, ketenangan pikiran.
Saat kita lagi terjadi kesusahan, misalkan rugi atau banyak, kalau kita dibawa panik, dibawa pusing, dibawa apa, kita nggak bisa selesaikan. Apalagi dibawa pergi kemana-mana yang hindarin, misalkan kita ditagih orang atau apa, hindarin, itu nggak ada solusi. Jadi Bapak hadapi. Nah, untuk tadi Bapak bilang kan butuh ketenangan. Mungkin apa yang membuat anak doa atau apa gimana? Ya, kita dibarengin juga, Pak. Kita kan seorang muslim, ya dibarengin ya berpikir atau apa. Di satu sisi kita kembali lagi, Pak. Awalnya kita nggak punya. Kalaupun kita nggak punya lagi, ya udah biasa, Pak. Tapi setidaknya dengan usaha ini kita udah merasa apa? Udah pernah merasa senang. Betul-betul. Dan akhirnya semua masalah tadi yang terendah udah selesai ya, Pak. Udah. Wah, hebat banget. Itu aja sih, Pak, jalannya. Semua usaha sebenarnya penuh lika-liku. Yang mana yang lancar-lancar aja ya, Pak. Ada, kecuali ya apa ya? Bagus lancar. Iya, benar-benar. Apalagi kalau misalnya udah ngerasain hasil produksi udah bagus, klien seneng gitu Iya. kali ya, Pak. Itu kepuasan sendiri, Pak. Apalagi dapat ya misalkan kita dikasih apa kerjaan kita diterima dengan baik dan mendapat kesenangan dari customer, wah itu lebih dari cukup, Pak. Lebih dari cukup ya. Apalagi ngelihat produknya, hasil produksinya Bapak muncul di media ya, Pak. Media Iya. TV, aku lihat tuh banyak banget. Happy banget ya, Pak. Ya kesenangan sendiri gitu, Pak. Jadi ya alhamdulillah bisa diterima gitu. Nah, gitu. Nah, Pak, kan sekarang izin usaha Bapak sudah PT nih. Ya. Gimana peluangnya untuk tender? Kan berarti sekarang Bapak udah bisa ngikutin tender-tender dong ya, Pak? Ya betul, Pak. Ya itulah apa yang keinginan saya ya, Pak. Jadi untuk menambah customer juga, Pak. Ingin apalagi ya kita bisa menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau apa. Betul, apalagi kalau instansi pemerintah ya Pak, BUMN itu memang butuh izin usaha sih, Pak. Harus, Pak. Harus. Betul. Jadi Bapak udah siap dong ya dengan ikut tender-tender yang ada di depan mata nih, Pak. Bismillah, siap, Pak. Bismillah, amin. Semoga lancar terus, Pak. Amin, Pak. Nah, Pak, sedikit nih Pak, aku mau tanya. Dari sekian banyak biro jasa yang urusan legalitas ini, kenapa Bapak mempercayakannya kepada kami? Lebih ini sih, Pak, lebih familiar, lebih terbuka dan lebih jelas menjelaskan. Oh gitu? Ya. Berarti officer kami semua ngeedukasi Bapak ya? Iya, betul, Pak. Untuk responnya gimana, Pak? Respon bagus lah, Pak. Cepet ya, Pak? Cepet. Itu di luar jam kerja pun dilayani. Ya betul sih. Nah itu memang suatu layanan kelebihan kami ya, Pak. Iya, betul, Pak. Nah Pak, kalau misalnya ada orang nih yang pengen tahu mengenai perusahaan Bapak, bisa ketemu Bapak atau lihat Bapak di website mana, Pak? Ya gampang sih, Pak, cari aja informasi kita buka aja di Mayan.id. Mayan.id. Ya, .id. Oke, nanti pemirsa bisa lihat di bawah ini ya, nanti akan ditulis. Nah Pak, terima kasih banget nih Bapak sudah mempercayakan izin usahanya kepada kami. Betul, Pak. Saya doain semoga usaha Bapak lancar. Sama, Pak, Klien juga banyak. ya nanti misalkan ada ini ya saya rekomendasi. Wah, makasih banget. Karena pelayanannya emang lebih bagus. Lebih bagus, Lebih loh. bagus. Bapak ngerasain sendiri ya, Pak? Rasain sendiri. Oke, Pak, makasih banget Pak. Sampai ketemu lagi, sukses terus ya Pak. Siap, Pak. Nah pemirsa, sekian tayangan kali ini. Apabila ingin tahu mengenai perusahaan kami, bisa langsung mengunjungi website kami di www.instanpaten.com. Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya. Terima kasih. Makasih banyak Pak. Sama-sama, Pak.